Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah, alhamdulillah, fahadha mukhtasarun. Betul ya? Fahadha mukhtasarun. Maka adapun ini kitab, yaitu kitab ringkasan fi usuluddin, pada menjelaskan ilmu tentang usuluddin, pokok-pokok agama. Wa jumlatin min furu'ihi, dan sebagian dari cabang-cabang agama. Ala madhabil Imam Syafi'i, mengikuti atas madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Samaituhu ar-riyadul badi'ah, aku namakan kitab ini dengan nama kitab Riyadul Badi'ah. Fi usuluddin, pada menjelaskan ilmu pokok-pokok agama. Wa ba'di furu'i syariati, dan sebagian cabang-cabang syariat. Rajian minallahi, padahal mengharapkan dari Allah, an yanfa'a bihi talabatal ilmi, bahwa Allah memberikan manfaat dengan kitab ini kepada para penuntut-penuntut ilmu, la siyamal mubtadi'in, apalagi para pemula dalam menuntut ilmu. Wa an yuwajjiha ilaihi raghbatar raghibin, dan bahwa mengarahkan Allah kepada kitab Riyadul Badi'ah ini akan kecintaan orang-orang yang cinta kepada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah Al-I'tisam yang mulia, selepas kita membahas tentang bismillah, kemudian membahas alhamdulillah, kemudian membahas tentang salawat dan salam, maka mulai malam hari ini akan memasuki tentang kandungan kajian kitab kita yang kita bedah setiap Selasa malam demi mingguan ini di Al-I'tisam. Kata kiai kita, fahadha mukhtasar, kitab yang kita bedah ini namanya mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Mukhtasar itu sedikit kata-katanya, luas dan panjang maknanya. Itu yang disebut dengan mukhtasar. Jadi mukhtasar itu qalilul lafzi kasirul makna. Halaman berapa ini ya? 9. Jadi yang namanya mukhtasar itu kitabnya kecil tapi isinya gede. Kata-katanya singkat, maknanya luas. Lawanan mukhtasar itu itnab. Itnab itu kata-katanya banyak, begitu. Tapi maknanya dikit. Kalau mukhtasar, kitab itu kecil tapi sebetulnya luas, gede begitu. Kitab ini disebut kitab mukhtasar, kitab beringkas, yang akhirnya diberi nama kitab beringkasan ini oleh pengarangnya dengan nama Riyadul Badi'ah, taman yang menakjubkan, yang indah. Begitu beliau kasih nama kitab ini. Apa isi di dalamnya? Kata kiai kita, kitab ini isi di dalamnya ada tiga ilmu. Biar kecil
Tapi kitab ini isinya lengkap. Pertama, isinya tentang usuluddin, tentang tauhid, ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, namanya pokok-pokok agama. Supaya kita ini hidup jangan mengeluh yang tidak-tidak. Allah tuh baik sama kita. Allah itu pencipta kita, pemberi rezeki kita, walaupun dalam masa ujian, wabah. Kalau mau jujur, begitu banyak kasih sayang Allah yang diberikan sama kita. Kalau kita mau melek, benar-benar melek. Kata Imam Ibnu Athaillah itu dalam hikamnya, beliau bilang, man dhanna infikaka lutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadari. Siapa orang punya pikiran tidak adanya kasih sayang Allah dari takdir yang menimpa yang kagak enak pada dirinya, dianggap Allah tidak sayang, dianggap Allah kurang open, kurang baik, itu penyebabnya karena kurang paham usuluddin, kurang paham tentang Allah. Begitu, kurang paham. Jadi walaupun dalam musibah, kebaikan Allah jauh lebih banyak yang diberikan nama kita. Itu ilmunya namanya usuluddin. Ini bakal dibedah pertama kali kita ngaji usuluddin. Diawali pembahasan rukun iman, rukun Islam. Itu kitab kita ini. Isi di dalamnya membahas, kata yai kita, usuluddin, ilmu tauhid. Biar kita benar di dalam menjalani hidup. Kalau orang tuh tauhidnya benar, enggak bakalan ada dengki sama orang. Rezeki udah diatur oleh Allah. Yang ngatur Allah. Rezeki itu yang disebut kalau bahasa kampungnya raja pelit. Raja pelit, ini air punya saya, diminta oleh bapak kita, saya nggak kasih, namanya saya pelit. Punyanya diminta orang, enggak dikasih. Orang minta nggak ngasih, namanya pelit. Ini mending. Ada yang lebih parah di agama, namanya raja pelit. Ini air punya saya, bapak kita minta. Kata Ustaz Zainuri, guru jangan kasih tuh orang yang kayak begitu, dikasih begitu. Bukan punya dia, punya saya. Saya mau ngasih kagak boleh. Tuh yang model begitu tuh istilahnya raja. Kenapa raja pelit? Bukan punyanya, orang mau ngasih kagak boleh. Tuh parah tuh kayak begitu tuh. Parah enggak? Nah, itu namanya dengki. Allah pengen ngasih hambanya warung depan rumah kita, pengen ngasih laris, kagak boleh sama kita. Itu namanya kita tuh raja pelit. Siapa kita? Allah pengen ngasih hambanya, kagak boleh sama kita. Ya terserah dia. Kalau mau kita minta aja sama Allah biar kayak dia larisnya warung kita. Itu namanya benar. Begitu. Nah ini nih konsep itu kita harus belajar dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid, biar benar. Dalam berbagai ujian, alhamdulillah kita masih dikasih kuat sholat, kuat ngaji, masih sehat, oksigen gratis, darah mengalir nggak kayak orang-orang udah cuci darah seminggu 3 kali, berapa duit yang dibuang. Ini kan nikmat juga. Dibanding kita harus ngeluh jelek-jelekin Allah. Itu kan karena kurang fahamnya kita tentang Tuhan. Seakan-akan Allah tuh nggak baik karena kesalahan memandang.
Matanya dua, yang dipandang musibah doang, nikmat nggak dipandang. Akibatnya merasa dirinya paling sengsara di dunia. Begitu. Kalau orang tuh baik, tauhidnya benar, dia nggak bakal berkata, kenapa gua miskin? Bukan. Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Itu beda antara orang bertauhid atau tidak. Begitu. Orang bertauhid tidak menganggap dirinya orang paling sengsara. Coba kita keluar rumah. Kalau bahasa kasarnya, jangan ngerem mulu di rumah, ngobrol di masjid sama teman kita. Ntar kita bakal dari obrolan tuh muncul, ternyata masih mendingan gue ya daripada dia. Kalau dari ini begitu tuh, kan muncul syukur di sana. Itu kan nikmat dari Allah. Ini yang kita harus pikiri, dan itu yang menyelamatkan itu lurusnya kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bakal ngaji ke sana. Ngaji tauhid. Buat apa itu ngaji tauhid itu? Biar ngebenerin qalbu kita supaya jangan sampai menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita salah mensikapi sesuatu. Itu namanya tauhid yang benar. Ini nanti di depan bakal dijabarkan. Nah, ilmu tauhid ini adalah ilmu paling mulianya ilmu, karena bersentuhan dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Intinya ngaji asyhadu alla ilaha illallah dan ngaji asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu satu isi kitab kita ini. Kedua, sebagian ilmu fikih. Ini isi kitab kita, kata Yai. Namanya cabang agama. Cabang agama itu fikih. Jadi nanti kita diterangin tentang wudu, bagaimana wudu yang benar, sunnah wudu, kemudian mandi junub, kemudian cara nyuci najis, ada juga tayamum. Yai kita bakal nerangin tentang haid, bagaimana ini udah 15 hari masih keluar darah, men apa bukan. Ini bakal diterangin, termasuk di dalamnya ada sholat dengan berbagai aturannya, ada zakat dengan berbagai aturannya, ada puasa, ada haji, ditambah cuman sumpah, nazar, ada lagi kurban, akikah, habis. Itulah fikih yang ada. Jadi disebut fikih ibadah doang kitab kita ini. Kalau ditanya orang ngaji apa itu? Fikih ibadah. Kita mau ngebenerin ibadah. Ini isinya kitab kita yang kedua, fikih. Supaya ibadah kita benar. Ibadah kita benar dalam ibadah. Ibaratlah kita sholat, kan diajarin Nabi itu kalau bangun dari sujud, bangunnya kayak orang yang lemah, sehingga tangannya ditempelkan, telapak tangannya ditempelkan, ininya nih dalamnya. Begitu Nabi bangun dari sujud mau diri. Begitu. Hadisnya sahih. Cuman salah dia memahaminya. Ada orang yang tangannya digepel, bangunnya begini. Ada. Kenapa? Salah memahami hadis namanya. Tangannya begini. Tangannya begitu. Nggak paham. Nanti bakal dibenerin. Waktu ngaji nih, cara-cara ibadah kita nih, biar kita rapi dalam ibadah. Ama kiai kita disebut namanya cabang agama, ilmu yang urusannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebagai penutup kitab ini nanti di ujung sekelumit menerangkan tentang suluk, tentang tasawuf, akhlak. Bagaimana kita nih biar dekat sama Allah. Itu bakal diajarin tuh di ujung.
tahapan-tahapan suluk walaupun sedikit, karena kita bini ringkas. Begitu akan diajarin cara-cara hidup yang benar. Begitu. Hidup enggak perlu 2 kali 3 kali hidup, sekali aja asal dijalanin benar udah cukup. Begitu sama yai kita singkatnya nanti begitu. Hidup ini enggak perlu 2, 3, 4, 5, 6 kali, enggak perlu. Sekali aja hidup, asal dijalanin benar udah cukup. Itu begitu. Bagaimana tahapannya untuk menuju hidup benar? Semuanya kembali bagaimana pada olah jiwa, sudut pandang. Begitu. Bila kita merasa jalan ini susah, jangan paksa, putar saja pikiran kita. Dalam hidup begitu. Kalau makanan kita ini ngerasa singkong mulu bisa budak nih, diputar aja kayak orang dulu. Ini namanya tasawuf. Lihat orang dulu, cakep-cakep. Ketika anaknya minta dengan kondisi serba kekurangan, kata dia punya anak, mak, kayak orang-orang tuh, belilah di Bayaran juga ada roti Belanda, mak, tulisannya Holland Bacon, roti Belanda, mak, roti Belanda, kayak orang-orang lah. Tapi dia sadar nggak punya duit. Bagaimana ini supaya anaknya nggak kecewa? Dia jawab dengan tegas, baik anakku, besok. Itu namanya orang tasawuf. Besok. Jadi anaknya yang tadi mau marah nggak jadi, tenang. Padahal besok masih lama. Maka ketika pagi-pagi habis sholat subuh dari masjid itu, dia pergi ke belakang rumahnya ke kebun, cabut, dikukus, taruh di meja makan, tutup pakai tutup saji. Anaknya nanya, mana ma roti? Udah di meja sarapan. Roti apa ini? Kayak petasan ini. Roti sumbu, singkong. Roti, kata orang Betawi, singkong itu namanya roti sumbu. Ada sumbunya. Loh, kayak begini sama roti nak. Cuman itu Belanda. Roti kita roti sumbu. Roti, oh iya roti juga. Jadi anaknya tuh mau marah nggak ya? Karena pintar mengolah. Ketika makan itu terus, anaknya mulai ngomel lagi. Ma, apalagi teriak mulu. Budak makan singkong mulu. Budak. Itu maknya langsung jawab. Itu namanya olah jiwa. Kata si maknya, baik anakku, mulai besok kita nggak bakalan makan singkong. Anaknya tenang. Karena besok begitu. Udah nggak nagih tuh anak. Nunggu besok bakal nagih. Maka habis sholat subuh pagi itu, pergi ke belakang rumahnya, cabut lagi. Begitu. Dipotong kecil-kecil. Begitu. Dikukus, ditaruh di meja makan. Maka anaknya, mas sarapan udah di meja. Anaknya nanya, apa ini mak? Gengsot. Gengsot. Namanya gengsot, dipotong kecil-kecil itu loh. Pakai kelapa ya. Namanya gengsot. Gengsot ya. Di Ulu Jami begitu. Iya, gengsot. Namanya gengsot. Begitu. Kata anaknya, enak juga mah gengsot. Tuh hilang tuh yang kemarin singgong-singgong tuh. Hilang. Gitu. Kata dia budak nih. Hilang tuh kalimat itu. Enak juga mah gengsot ini. Apalagi dikasih gula pasir, tambah nikmat kata Maya. Jadi begitulah cara mengolah jiwa. Sampai pada akhirnya udah 3 hari dan anaknya bertanya. Ngomong lagi, mak, apaan lagi? Gengsot mulu, budak. Baik, mulai besok gak makan gengsot. Tuh, orang dulu tuh. Namanya olah jiwa. Begitu. Ini penting ilmu tasawuf. Namanya. Maka habis sholat subuh, pergi lagi ke belakang rumahnya, cabut lagi. Itu begitu, kukus tubuh, digulung, ditaruh dia di meja makan. Anaknya mas sarapan, ada udah di meja. Yang shot kagak mulai hari ini gak makan. Maka anak ini apa namanya? Getuk. Itu dibikinnya begitu, getuk. Padahal itu juga. Ganti kulit aja. Tapi pikiran itu jadi berubah.
Itu namanya olah jiwa, dan ini bakal diterangin di ujung ilmu tasawuf. Bagaimana tuh kita bisa memutar-mutar kayak begitu tuh, mengolah kita bagaimana kayak biar cukup. Maka seorang ibu di zaman pandemi begini yang mengerti tasawuf, dibagi duit tuh sama lakinya 20.000, pengen makan daging sapi, suruh beli ke pasar Sangrila 20.000, nggak marah, siapa? Lalu kemudian ditanya, mana daging sapi? Saya udah bungkus di Royco rasa daging sapi. 20.000 masalahnya, nggak cukup. Tapi bagaimana, kayak yang penting ada rasa sapi. Ini namanya olah jiwa. Bagaimana kita mengolah? Dan itu hidup bakal tenang kalau memahami itu. Enggak stres-stres amat gitu. Biar nikmat. Biar enggak banyak mengeluh dan jelek-jelekin Allah. Dan ini bakal diterangin janji kiai kita, dan ngintip kitab di ujungnya. Saudara dari daftar isi bisa kelihatan. Nanti diintip itu ada 3. Ada tauhid, ada fikih, ada akhlak tasawuf. Kecil, lengkap, bahasa Arabnya mukhtasar, gitu, ringkasan. Kitab kita ini ringkas. Tapi berbicara fikihnya, kata beliau, ala madhabil Imam Syafi'i, ilmu fikihnya mengikut madhab Imam Syafi'i. Madhab itu apa? Madhab itu secara bahasa tempat jalan, tempat lalu. Tapi yang dimaksud madhab adalah hukum-hukum yang dipilih, yang dirumusin oleh seorang imam yang mumpuni ilmunya. Namanya mujtahid mutlak sebutnya. Itu namanya madhab, saudara. Madhab. Jadi madhab itu hukum yang dirumusin oleh seorang imam. Namanya madhab. Begitu. Madhab namanya. Kalau di Indonesia ada namanya tuh KUHP segala macam, disebut berjelit wetbook. Disebutnya itu. Itu hukum-hukum Perancis. Begitu. Yang Belanda pakai, yang di Belandanya udah nggak pakai. Tapi di kita dipakai. Ini bagian Pak guru kita, ini bagiannya, bukan bagian saya. Itu begitu. Itu namanya madhab. Jadi madhab itu dulunya banyak, saudara. Dulunya banyak. Ratusan madhab. Ratusan. Lebih dari 200 madhab itu. Kenapa tuh banyak? Karena sahabat Nabi kan nyebar kemana-mana, ngajar di berbagai wilayah, dan beda-beda ya sesuai ilmu yang didapat oleh sahabat dari Nabi. Nah, dengan begitu ada yang ngikutin, ada yang enggak, sehingga akhirnya jadi berkurang madhab itu. Tinggal berapa itu? 11 madhab tuh. Ada Al-Auza'i, ada Sa'id bin Musayyab, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Tsauri, madhab Abu Thawr. Pada akhirnya semua rontok madhab itu karena kurang pengikutnya. Yang ada cuman madhab 4. Ada madhab Hanafi yang membangun, ngerumusin, namanya Imam Abu Hanifah. Ada madhab Maliki yang ngerumusin, namanya Imam Malik bin Anas. Ada madhab Syafi'i yang ngerumusin, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu yang rumusin. Begitu, yang rumusin. Ada madhab Hambali, namanya yang ngerumusin Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang 4 ini yang langgeng, karena pengikutnya ada sampai sekarang. Begitu. Kenapa kita harus bermadhab? Begitu pertanyaannya. Begini, saudara.
Kita orang nih enggak ketemu sama Rasulullah. Kita nih enggak ketemu sama Nabi. Jadi bagaimana sampainya ajaran ini? Maka sampainya ajaran ini dari guru. Guru, orang tua kita, lingkungan kita, kiai di masyarakat kita, guru. Guru dari guru. Nah, jalur kemana ketemu nabinya? Begitu. Ada jalur Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ghani, ini jalur. Semuanya benar, benar semuanya. Ini yang kita harus paham madhab ini. Kalau mau digambarin analoginya madhab ini, kayak kali gitu. Kali. Semua kali yang ada, kali Pesanggerahan, kali apa lagi ya? Ciliwung, apalagi dah, Grogol, Krukut, pokoknya kali-kali dah tuh. Begitu. Ini kan disebutnya ulu jami. Apa itu jami-jami itu? Perkumpulan kali. Dulunya pertemuan kali. Dari berbagai kali masuk kemari. Kan dari rawa papan itu rawa dulunya. Siapa ini yang sepuh-sepuh ngalamin masih rawanya? Rawa. Yang dekat Tajigari bawahnya. Tajigari kan tinggi. Bawahnya itu kali. Yang akhirnya jadi tol itu loh. Kali hilang. Memang banyak di Jakarta ini. Kali hilang aja. Mati jadi darat. Dipakai orang. Itu begitu. Maka disebut ulu jami pertemuan berbagai air. Ini air dari sini ada, sini ada, sini ada. Ini mah satu. Ya. Kalau laut namanya muara. Begitu. Itu ulu jami. Begitu namanya. Nah, semua sungai-sungai itu asalnya dari Katulampa. Enggak ada yang enggak dari Katulampa. Semua dari dari Bogor semuanya. Enggak ada yang enggak dari Bogor. Semua dari Bogor. Kali itu. Mau Ciliwung, mau kali Grogol, mau kali Pesanggerahan, tetap ujungnya dari Bogor. Katulampa. Cuman beda kanal. Nah, madhab begitu. Ujungnya dari Rasulullah. Cuman beda kanal. Tapi ujungnya sama. Sama ujung. Dari Rasulullah semuanya. Itu madhab. Madhab itu begitu. Isinya sama. Yang beda tuh yang non prinsipil. Cuman itu yang sering dibikin ribut oleh orang. Non prinsip, sunnah, makruh, itu doang tuh. Kalau yang prinsip-prinsip sholat wajib, semua madhab sama. Begitu. Yang beda tuh di teknis. Itu aja. Ada yang dapat begini, ada yang dapat begini. Itu madhab. Jadi sebetulnya biar kita paham terkait madhab, enggak beda seperti sepatu sepotek. Nike sepatu Nike nomornya banyak. Biar gampang saya ambil dari 30, 40, 50 dah, sampai 20 begitu. 20, 30, 40, 50 dah. Umpamanya itu gedenya. Nah, ini namanya beda nomor. Realnya mau sama. Nike juga. Kenapa ini beda? Karena orangnya berbeda. Berbeda pengambilan. Kenapa beda? Kan dari Nabi. Kan begitu. Masalahnya ilmu yang didapat enggak sama. Itu yang menjadi beda dari nabinya. Tidak sama. Tidak sama. Kita ambil contoh. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah megang kemaluan punya wudhu enggak batal. Kita berbicara batal. Kenapa? Ada hadis yang didapat oleh Abu Hanifah kala itu. Nabi ditanya, ini bagaimana kemaluan? Ya kemaluan itu bid'atun minka. Kata Nabi, orhan tubuhmu. Maka kata Abu Hanifah,
Karena kemaluan orang tubuh, megang tangan kita wudu, batal nggak megang tangan? Ini tangan ini organ tubuh, maka kemaluan juga organ, berarti megang kemaluan enggak batal. Itu Abu Hanifah. Kenapa madhab Syafi'i itu batal? Dia punya hadis dari Nabi, yang Abu Hanifah enggak punya. Itu aja penyebabnya. Kenapa Abu Hanifah enggak punya? Karena sahabat yang membawa hadis ini belum ada di Kufah, di Irak. Abu Hanifah tinggalnya di Irak. Begitu. Artinya tinggal di Irak, sehingga informasi agama ke Irak ya tergantung berapa sahabat yang datang. Itu yang menyebabkan pemahamannya seperti demikian. Maka yang paling belakangan yang lengkap dengan sendirinya. Itu kayak begitu. Imam Syafi'i punya hadis dari Nabi. Kata Nabi, man massa farjahu falyatawaddo. Siapa orang pegang kemaluan punya wudu, wajib wudu, batal. Abu Hanifah enggak punya ini. Hadis ini. Kenapa? Ya, keburu wafat. Wafat tahun 150 Hijriah. Sahabat belum banyak datang. Imam Syafi'i baru lahir di tahun itu. Sehingga banyak ilmu. Ini yang menyebabkan kenapa berbeda. Begitu. Supaya kita bisa memahami dan tidak ribut. Itu Islam tuh begitu. Selama kita ikut salah satu madzhab 4, monggo marhaban. Enggak usah ribut. Begitu. Ini yang terjadi. Imam Abu Hanifah sama dari Rasulullah. Malah dalam satu riwayat Imam Abu Hanifah mutabi'in. Dari Anas bin Malik masih ketemu. Langsung dari Nabi. Begitu. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar punya guru Rasulullah. Ini jalur Imam Malik. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Syafi'i dari Malik. Malik dari Nafi'. Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Rasulullah. Semuanya dari Rasulullah. Itu jalur Imam Malik. Ada juga jalur Ibnu Abbas nih. Imam Syafi'i. Syafi'i daripada Muslim bin Khalid Az-Zinji. Begitu. Itu gurunya. Beliau daripada Allahumma shalli ala Muhammad, Atha bin Abi Rabah. Atha dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari Rasulullah. Banyak. Gurunya banyak. Hampir 1000 Imam Syafi'i. Gurunya banyak. Ilmunya luas. Yang disebut imam madhab itu bukan orang sembarangan. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Lahir yatim. Bapaknya wafat. Imam Syafi'i. Umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Umur 7 tahun 30 juz. 7 tahun. Ya Allah, kita sampai tua kayak begini ya Allah. 7 juz doang yang hafal. Juz mangga, juz alpukat, juz apa lagi tuh? Iya, melon. Itu doang. Enggak hafal-hafal. Kita orang Imam Syafi'i itu umur 7 tahun. Umur 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab hadis induk hukum. Kala itu namanya Al-Muwatta. 4.000 kurang lebih hadisnya. 9 hari selesai ngapalnya. Kayak apa itu bersih otaknya itu. Nempelnya. Kita ngaji nih, keluar dari masjid, lupa apa yang tadi diomongin. Emang banyak dosa kali kita ini. Jadi susah nyangkutnya. Itu merekamannya bagus. Iya. Itu umur 10 tahun. Umur 15 tahun jadi profesor. Kata gurunya Muslim bin Khalid Syafi'i, udah ente jangan banyak-banyak, udah jawab sendiri aja. Ente bisa ini. Begitu. Itu umur 15 tahun. Tapi nggak berhenti belajar kemana-mana Imam Syafi'i. Abu Hanifah dipelajari madhabnya. Imam Malik udah. Tuh, semuanya Imam Syafi'i. Luar biasa ilmunya. Ibadah jangan ditanya ibadahnya. Itu kalau Ramadan baca Quran 60 kali hatam sebulan tuh yang dalam sholat. Di luar sholat jangan ditanya. Itu bukan orang sembarangan. Imam madhab itu ulama, hebatnya ulama. Luar biasa. Itu Imam Syafi'i. Luar biasa. Begitu.
Begitulah imam-imam mazhab yang lain. Luar biasa. Semuanya dari Rasulullah. Tidak ada enggak dari Rasulullah. Cuman kenapa bermadhab Syafi'i ini, masalahnya madhab Syafi'i aja masih lolos, belum lulus. Bagaimana mau madhab lain? Begitu. Jadi ini aja kita belum kelar. Manusia itu ada dua. Ada alim, ada jahil. Ada tahu, ada tidak tahu. Ada berilmu, ada tidak berilmu. Quran nyuruh fas'alu ahla dzikri. Yang kagak berilmu nanya sama yang berilmu. Begitu. Sehingga kalau bahasa gampangnya, bahasa kasar, si bodoh kudu nanya sama yang tahu. Yang tahu kudu balik sama Rasulullah. Yang tahu. Itulah ulama madhab. Jadi kita ikut madhab. Madhab ikut Rasul, maka kita juga ikut Rasulullah. Enggak boleh kita langsung telan dalam hadis, enggak boleh. Enggak boleh kita ngomong begini, ad-dinu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Itu sering tuh slogan tuh. Agama itu pokoknya Quran dan hadis, titik. Enggak usah percaya ulama, percaya madhab. Ikut Quran aja, ikut hadis aja, jangan percaya ulama. Itu banyak tuh. Di belakangan hari ini orang ngomong kayak begitu. Ini nih kalau diajak ngobrol dia bingung. Ada beberapa orang kita ajak dialog. Saya nanya tidak berat, hanya nanya ringan. Saya bilang sama temen ini, Pak, menurut saya Bapak ini pintar. Kata saya, menurut saya Bapak ini pintar. Saya mau tanya, pintarnya Bapak ini gedebluk dari langit apa hasil belajar? Begitu. Dia jawab, hasil belajar. Baik. Bapak ketemu Rasulullah tidak? Dia jawab, tidak. Nabi udah mati aja kita belum lahir. Begitu. Ini udah 1400 ini. Nggak ketemu. Jadi Bapak nggak ketemu Nabi? Enggak. Ketemu sahabat? Tidak juga. Baik. Bapak ini punya ilmu nih, pinter nih. Kira-kira belajarnya sama guru bukan? Dia jawab, iya saya belajar sama guru. Baik, saya mau tanya, guru Bapak ini ulama bukan? Dia bingung jawab. Kalau dijawab ulama, kagak boleh percaya sama ulama. Kalau dibilang bukan ulama, lah belajar sama siapa jadi? Dia bingung. Anda nih, kalimat Anda tuh nggak begitu. Nggak boleh belajar sama ulama anu. Belajar sama ulama gua aja. Begitu yang benar kalimatnya. Jangan bilang begini, jangan menghina madhab, jangan. Wong kita nggak ketemu. Siapa kita? Ini banyak di zaman akhir ini, banyak. Jadi gambaran kita nih, Bapak Ibu yang mulia, biar mudah, tak ubahnya bocah yang diajak jalan-jalan ke Ragunan oleh bapak, maka bapak kita waktu deket kandang macan lari, maka kita bocah kalau pengen selamat wis ikut lari aja biar selamat. Kalau ditanya dalilmu siapa, baba lari. Kenapa baba lari? Tanya sama baba, dia tahu dalilnya. Macan tuh galak, kita nggak tahu bocah, ikut aja biar selamat. Jangan kita bocah belaga kayak orang gede. Baba lari, saya nggak tahu tuh dalilnya. Kenapa bapak lari? Saya mau diem aja. Terkam macan. Bener nggak? Bener nggak? Kenapa terkam macan? Lah dia kagak ngikut, udah kagak tahu, kagak mau ngikut yang tahu. Itulah kita orang awam. Kita orang awam tuh ikut ulama. Ulama ikut Quran, ikut hadis. Maka sebetulnya kita ikut ulama madhab tuh realnya ikut Quran, ikut hadis, tapi tidak langsung melalui media. Sebab apa? Kita tidak tahu. Karena hadis itu begini nih, kalau ngomong hukum. Hadis nih sahih.
Kalau membuat hukum, memproduk hukum, hadis itu harus kriterianya sahih. Tapi tidak semua hadis sahih bisa buat hukum, enggak bisa. Tidak, bisa saja sudah teramandemen oleh Nabi, dicabut oleh Nabi. Hukumnya berubah lagi. Begitu. Seperti makan daging unta wajib wudhu, mananya batal wudhu. Tapi terakhir Rasulullah bisa makan daging unta nggak wudhu. Itu yang terakhir. Namanya mencabut undang-undang yang ada. Ini namanya madhab. Maka ulama madhab itu penting. Kayak kita Quran nih. Namanya baca Quran kita qiraat Asim. Riwayat Hafaz. Hafaz dari Asim. Biar kita paham. Qiraat itu 14 adanya. Cara baca Quran ini ada 14 cara. Yang boleh buat baca Quran 10. Yang boleh 10 itu yang muammar suka dimacem-macemin. Walam yakul lahu kufa, walam lahu kufwa, walam lahu kufa, macam-macam. Itu karena diajarin sama Nabi. Cara baca ada 10, yang populer 7. Namanya qiraat sab'ah. Yang populer. Yang kita baca ini namanya Asim. Kita baca Quran nih. Nah, pertanyaannya, kenapa semua dari Nabi? Enggak semua. Masalahnya hafaz aja belum lulus, masih salah mulu idhar iqlabnya. Enggak ngerti mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad iwad, mad aridhi sukun, kita enggak paham. Mau qiraat-qiraat yang lain, sebagaimana kita lemah untuk mengikuti qiraat yang 10 yang dari Rasulullah semuanya, enggak kita pakai. Itulah kenapa itu kita mengikut madhab Syafi'i. Kenapa enggak semuanya? Ini aja masih lolos, belum lulus. Maka ini dulu atuh, biar ada pegangan dulu. Udah ketemu pegangan enak. Itu begitu. Inilah pentingnya kita yang disebut bermadhab. Itu begitu, bermadhab. Kalau zaman dulu sahabat enggak bermadhab karena madhabnya udah ada Rasulullah. Kalau ada apa aja nanya sama Rasulullah. Itu zaman dulu sahabat. Lah belakangan kan beda-beda. Sahabat nyebar. Yang masuk ke kampung kita sahabat anu, kan ilmunya anu nantinya. Riwayat Rasulullah. Kan enggak semuanya, kita dari sini dulu. Kecuali kitanya pindah lagi, ada sahabat Nabi lagi masih. Kenapa Imam Syafi'i itu lebih luas? Imam Syafi'i itu dari Palestina ke Mekah, ke Madinah, ke Irak, ke Mesir. Jadi semua ulama itu dirangkum sama beliau. Ini hebatnya namanya Imam Syafi'i. Itu luar biasa. Jadi bukan orang sembarangan, ngapa juga ikut orang. Syafi'i kan orang, kita orang. Ya walaupun sama-sama orang juga beda kelas kita. Beda. Walaupun pulpennya sama, antar direktur dan kita tanda tangannya. Ya mahalan dia. Walaupun sama-sama si pilot-pilot juga pulpennya. Kagak ada harganya tanda tangan kita. Nah, itu berbicara tentang ulama madhab. Ini kiai kita nih, namanya Muhammad Hasabullah bin Sulaiman. Kata beliau nih fikihnya nih, rumusan saya ini ngikut madhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu luar biasa. Luar biasa. Banyak dah kalau mau diceritakan kehidupannya. Kita bakal terkagum-kagum sama kecerdasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 54 tahun wafat. Hah? Muda kata kita. Itu yang punya kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi namanya. Itu mazhabnya masih Syafi'i. Adhkar hadis arba'in itu lebih muda, 45 tahun wafat. Karyanya banyak. Sampai ada peneliti mengadakan riset Imam Nawawi. Kata beliau umur 45 dibagi dengan seluruh jumlah karyanya per hari itu 300 halaman dari lahir. Dengan dibagi umur lahir.
Kalau dibagi umur kita, jadi sarjana umur 23-an, tanpa kakak-kakak hitung berhari. Berapa itu nulisnya? Di luar ngajar, sholatnya dia dan segalanya. Bahkan masih bujangan wafat. Ulama zaman dulu tuh semangat belajar. Luar biasa. Luar biasa. Ilmu tuh dijaga betul. Dijaga betul. Jadi kita nggak goyang-goyang dalam hidup. Itu begitu. Jadi mohon maaf, perbedaan madhab itu biasa. Yang penting kita ngikut ulama. Kalau sedikit walaupun analogi ini rendah begitu, tapi biar gampang. Kalau kita pengen jadi presiden, kudu ikut partai. Partai mana kek? Ini partai ujungnya sama kok. Pengen mensejahterakan rakyat. Kalau berbicara ADRT-nya enggak bakalan. Ini partai saya bangun pengen menyengsarakan rakyat. Enggak bakalan lulus kayaknya. Begitu. Enggak bakalan lulus. Pasti pengennya begitu. ADRT-nya. Nah, ini nih kayak begitu. Untuk menuju ke Rasulullah ini harus ada madhab. Maka kita harus mengikut madhab. Jangan kita enggak bermadhab. Begitu. Bermadhab itu adalah perlu. Dalam hidup itu. Perlu. Orang suka ribut. Antara Muhammadiyah Amenu ribut ini kadang. Ribut. Sebetulnya di atasnya enggak. Orang Syekh Ahmad Dahlan. Itu murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Hasyim Asy'ari murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Duanya ngaji sama, gurunya sama, pola dakwah berbeda. Ini dakwah di masyarakat perkotaan, ini dakwah di masyarakat tradisional. Ini beda pola doang, isinya sama. Cuman kitanya aja mau dibenturin mulu, pegel gitu. Begitu. Ini namanya kurang dewasa mensikapi perbedaan. Begitu. Kalau sama semuanya nggak menarik. Kalau sama, coba Bapak kalau mau saya tanya, pengen nggak sama semua? Laki aja di dunia nggak ada perempuan. Mau nggak? Mau nggak? Tuh nggak mau. Emang hidup itu perlu perbedaan dan perbedaan itu kudu dewasa. Kudu dewasa. Begitu. Dan ini kudu paham. Kalau nggak repot, bahasa orang kudu paham. Kalau nggak jadi ribut. Menurut saya yang beredar sekarang tuh, ada tuh wartawan itu, Pak siapa itu Edi itu, bilang jin tempat jin buang anak. Itu bukan menghina, itu bahasa Betawi itu. Maknanya jauh, maknanya, bukan menghina orang. Dulu begitu, orang Bayoran tuh kalau punya rumah di Pondok Kacang, ya Allah itu tempat jin buang, bukan menghina orang Pondok Kacang, bukan itu menghina itu, bukan. Itu namanya bahasa. Nah kita tuh harus mengerti. Nah di dalam madhab itu harus menguasai ilmu banyak. Quran harus hafal, hadis hafal ribuan. Imam Ahmad aja muridnya Imam Syafi'i hafal hadis 1 juta. 1 juta hadis itu. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i 1 juta. 1 juta tuh bukan teks hadisnya doang, perawinya. Perawi itu dia dari guru sampai Rasulullah. Enggak, kalau itu keliru itu. Dulu di Indonesia itu ada presiden namanya Gus Dur. Itu hafal 1000 nomor telepon. 1000 nomor telepon itu apa? Itu menunjukkan saking kuatnya akalnya. Kalau kita ya Allah, nomor telepon bini aja nggak hafal. Yang hafal nomor sendiri doang. Saking lemahnya otak kita. Itu nomor anak, ntar saya cari dulu ya, saya juga gak hafal, coba cari. Begitu kita. Ini saking dosa kita. Mereka itu otaknya bening-bening. Apalagi ulama dulu. Hati-hati, Masya Allah. Ditanya. Berbicara begitu. Itu namanya madhab. Maksud saya, ini kitab kita ini, kata yai kita, mengikuti madhab Imam Syafi'i, madhabnya, madhab Imam Syafi'i. Nanti ada madhab-madhab lain bisa kita dibedah di beberapa sedikit banyak perbedaan-perbedaan. Itu nanti pada kajiannya nanti kita bisa dibedah. Kenapa madhab itu jadi mundarisa? Jadi habis. Ada yang berat Pak, madhab itu. Contoh kita madhab Daud Dohiri. Imam Daud Dohiri, ini madhab nih, yang udah hilang. Ada kitab namanya Al-Muhalla, Ibnu Hazm. Banyak tuh, itu mengikuti madhab Daud Dohiri. Daud Dohiri bilang begini,
Karena Qur'annya aula mastumun nisa pada surat An-Nisa. Atau Anda menyentuh perempuan. Kata Dodohiri, karena Quran ini bilang menyentuh perempuan, biar kata emak, kalau kita punya wudhu selaman, batal. Biar kata emak, anak kayak, bocah-bocah kayak, karena perempuan. Namanya Dohiri, tekstual yang ada. Enggak memahami dengan lebih luas. Apa makna tersirat, apa tersurat, enggak mau. Tekstual. Begitu, itu begitu. Daud Dohiri. Kira-kira berat apa ringan? Berat, makanya jarang yang ikutin. Berat. Madhabnya berat. Itu kayak begitu. Ini namanya madhab. Nah kita ini ikut. Namanya ikut. Nah inilah kitab kita ini. Dan harapan beliau mohon kepada Allah supaya kitab yang beliau karang ini yang namanya Riyadul Badi'ah menjadi kitab yang bermanfaat yang dibaca oleh banyak kaum muslimin. Dan alhamdulillah wa syukurillah ini dibaca. Jadi kitab yang kita baca ini kalau mau jujur karya kakek guru Syekh Ahmad Dahlan, kakek guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ini yang ngarang gurunya Syekh Nawawi. Gurunya namanya Muhammad Hasabullah bin Sulaiman. Jadi Muhammad Hasabullah bin Sulaiman punya murid namanya Syekh Nil Bentani. Syekh Nil Bentani itu punya murid banyak ya. Mbah Holil Bangkalan, ya, Kiai Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, banyak. Ini nanti bakal sanadnya ke sana. Sanad kitab. Itu begitu. Ini sanad kitab. Jadi sanad kitab ini yang paling cepat kalau kami nih. Jalurnya jalur Serang. Kalau jalur Jakarta muter ada jauh. Yang enak dari jalur Serang. Saya ini ngaji kitab ini. Lihat nih, sama Kiai Mursyid Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Namanya Syekh Amir Sokhbi. Mursyid Tarekat. Dari beliaulah saya ngaji kitab ini. Beliau dari gurunya namanya Syekh Abdul Ghaffar. Begitu. Syekh Abdul Ghaffar itu dari gurunya, dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ya dari kiai ini. Ini mata rantai kitab ini. Begitu. Sanad namanya. Keilmuan tuh begitu. Islam tuh terjaga. Begitu. Nanti ada sanad fikih yang tadi itu Imam Syafi'i. Bagaimana ini Muhammad Hasabullah bin Sulaiman ke Imam Syafi'i? Nanti ada lagi. Dia punya guru sampai ujungnya imam, sampai ujungnya ke Rasulullah. Itulah Islam. Nah, beliau berharap kitab ini supaya bermanfaat dan doanya diijabah. Kitab ini banyak dibaca di kalangan kaum muslimin di berbagai tempat. Itu menunjukkan beliau ini mujabud dakwah. Doanya dijabah. Kalau mau saya dongengin, pengarang kitab kita ini buta matanya, ngajar di Masjid Haram, guru besar, nggak lihat. Itulah hebatnya ulama-ulama, buta aja bisa ngarang kitab. Kita nih yang melek, boro Arab gundul, Arab gondrong masih susah bacanya. Kita ini orang buta yang ngarang ini. Kita beriat nih yang ngarang buta dorir. Saya ada itu barangkali sambutan terjemahan saya itu, biar mudah aja itu. Ada, saya terangin. Di Mekah ngajarnya lama. Lebih seringnya ngajar Al-Quran. Jadi muallim, guru Quran. Banyak ngajar. Di Babus Salam, di Mekah. Banyak murid mengajar yang punya kitab. Makamnya di Mekah. Makam. Yang ngarang kitab ini. Begitu, yang ngarang ini. Di Mekah. Beliau minta sama Allah supaya kitab ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu dan doanya diijabah. Kata beliau la siyamal mubtadiin, apalagi pemula. Buat para pemula aja saya ngarang kitab ini. Ya buat orang awam. Jadi enggak tebel-tebel gitu, enggak luas-luas begitu, biar enggak kelamaan ngajinya. Begitu. Yang kedua, beliau minta supaya orang-orang yang ngaji gemar membaca kitab ini, dan ini juga dijabah. Kalau dalam dunia pesantren sebagai kitab acuan dasar selalu ini masuk. Kalau ditanya fikih ibadah dasar lah,
karena masih terlalu ringan kitab kita ini. Inilah sambutan dari pengarang kitab kita. Yang pertemuan mendatang langsung bakal memasuki materi beliau dengan kalimat i'lam. Itu materi awal beliau sebagai memberikan tentang rumusan kandungan isi dari kitab yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segini dulu ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Namanya disebut aturan bermadhab ini ada larangan, namanya talfiq. Talfiq itu pakai bahasa Betawinya main comot-comot. Main comot-comot ini haram, nggak boleh. Ini yang dilarang, kita main comot-comot. Begini gambarannya, saya kasih madhab dua. Ada namanya warung Padang, ada namanya warteg. Begitu biar gampang logikanya. Ada warung Padang, ada warteg. Kalau warung Padang bumbunya kental, enggak? Kentelan mana warung Padang sama warteg? Padang. Ini bukan kami mentaretonya, bukan menghina warteg, bukan ya. Jangan kesinggung ya. Untuk memudahkan mencerna maksud saya. Karena bumbu warung Padang tuh kental, harganya warung Padang sama warteg mahalan mana? Warung Padang. Ada orang begini yang ditanya oleh orang tua kita ini, sedagus ini, boleh nggak kita makannya di warung Padang, harganya ngikutin warteg? Jawabannya begitu. Boleh nggak? Enggak boleh, karena lain rumusan. Namanya pengennya yang enak-enak. Ini kalau berbicara kental-kentalan warung Padang, ini lebih enak. Berbicara harga enakan warteg. Jadi pengen makannya di Padang, saya pengen harga warteg. Namanya main comot-comot. Enggak boleh. Wudunya madhab Syafi'i macamnya, batalnya madhab Abu Hanifah atau madhab Malik enggak boleh. Kita hanya bertanya aja bagaimana cara wudu madhab Malik biar begini enggak batal. Jadi nampaknya kalau mau jujur, ulama madhab tuh kayak timbangan. Namanya al-mizan al-kubra, timbangan besar. Apa tuh timbangan? Kalau dia memberi hukum berat pada pandangan dia, nanti ada yang ringan. Ketika ada ulama ringan, ada yang berat dia pada bagiannya. Itu normal. Normal. Contoh lah, madhab Malik, megang bini nggak batal. Itu madhab Malik. Nggak usah Abu Hanifah, terlalu banyak itunya syarat-syaratnya. Abu Hanifah. Kita pengen nih megang bini nggak batal, maka wudulah madhab Malik. Berat wudu madhab Malik, sedikit beda. Mana nggak banyak lah dibanding Abu Hanifah. Dua doang lah kalau mau diukur beda. Pala ini harus diusap semuanya. Imam Malik harus begini wudunya. Kalau di Makkah itu semua orang wudu begini. Namanya wudu madhab Malik. Pala tuh. Kalau begini doang nih kata Malik, kagak sah. Anda belum wudu. Ini nanti pada ngaji fikih bakal kita bedah tuh di depan pada kajian wudu. Enggak sah. Karena kudu semuanya. Ya Malik. Begitu. Nah, kalau berbicara ngusap pala, ini berat. Semuanya. Imam Syafi'i yang penting asal dong jadi ringan. Tapi pada bab batal, menyentuh macam istri, itu batal. Imam Malik enggak. Begitu. Ini kita harus paketnya. Yang enggak boleh itu kita comot-comotnya. Tapi kalau beda qadiyah enggak jadi masalah. Contoh gini. Nah, ini adalah Indonesia kalau mau jujur. Indonesia itu mazhab 4 dipakai semuanya. Kalau mau didongengin. Kalau jual beli itu enggak pakai mazhab Syafi'i orang Indonesia. Siapapun dia enggak pakai. Mazhab Syafi'i itu kudu ngomong, saya jual, saya beli. Itu kita enggak begitu. Apalagi masuk tol, enggak ngomong gitu, bukan sama orang lagi.
Kata Bu Hanifah yang penting paham aja, nggak perlu omongin. Ente kartu ditempelin, itu kebuka, berarti ente boleh masuk. Jadi itu madzhab Bu Hanifah. Begitu. Kadang bahasanya ngomong aja, bang minta kopi tuh, minta, tapi bayar. Gitu. Itu bahasan. Ini di dalam madhab. Nah, oleh karena itu kalau beda masalah nggak apa-apa. Tapi kalau satu masalah nggak boleh. Beda masalah tuh begini. Kita makan di warteg, tentu harganya murah. Tapi pengen minumnya teh tarik, nggak ada teh tarik di warteg. Adanya di warung Padang. Ya, ngambil teh tarik di warung Padang dengan harga warung Padang. Makannya di warteg, boleh karena beda-beda ini. Ini beda begitu. Enggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu kita mencampur adukan hukum. Itu nggak boleh. Bakalnya menjadi acak-acakan. Begitu, acak-acakan. Ini dalam dunia hukum positif namanya pasal karet. Nah, ini jadi repot nih yang kayak begini begitu. Istilah perbandingannya itu. Jadi enggak bolehlah kita mengacak-acak. Jadi kalau ikut Abu Hanifah nggak apa-apa, kita wudunya Abu Hanifah, batalnya Abu Hanifah, sholatnya ini, supaya begini maksudnya, dipertanggungjawabkan. Contoh begini, ini madzhab. Kita wudu begini, ini kan baru pala doang madzhab Malik nih, masih ada lagi. Kalau madzhab Malik nih, yang kedua, yang paling krusial, masih ada yang lain, yang paling pokok. Kalau kita ada orang wudu di keran begini kakinya, disiram doang. Kata Imam Malik agak sah. Karena bukan begitu cara membasuh. Membasuh itu tangan Anda usapin. Itu namanya membasuh. Kalau enggak diusapin bukan membasuh. Kata Imam Syafi'i maksudnya membasuh terbasuh. Itu mau teknis. Ini kan namanya pemikiran. Tuh begitu tuh. Nah, singkatnya kita wudu pakai madzhab Syafi'i. Palanya segini. Kemudian kita sebelum ke masjid salaman sama bini. Ikut madzhab Malik, nggak batal. Lalu sholat. Maka sholat kita ini kagak diakui oleh semua ulama. Begitu maksudnya. Kenapa nggak diakui? Begini. Kata di akhirat nih, kata Imam Malik dah. Kata Imam Malik, benar sih menurut ente ini. Megang salaman nama bini itu gak batal. Itu benar. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Cuman sholat Anda gak sah. Maksudnya Anda belum wudu menurut saya. Wudu yang saya ajarin itu palanya susah semua. Anda belum wudu, jadi sholat Anda tetap gak sah. Karena Anda belum wudu. Lah kita nyari kiai sebagai payung hukum ngadepin Allah di akhirat. Inilah butuhnya imam madhab. Makanya Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, benar ente ini wudu benar nih. Ikut saya bertanggung jawab di hadapan Allah tentang wudu itu. Cuman sholat ente nggak sah. Sebab saya sebelum sholat ente selamat sama bini. Maka dua-dua kiai mengata sholat kita kagak sah. Itulah yang orang comot-comot. Begitu. Maka kita dilarang talfiq. Talfiq itu mencampur adukan hukum dalam satu qadhiyah. Bahasa mudahnya makan di warung Padang harganya warteg. Itu namanya mencampur adukan. Jangan gitu. Tidak boleh gitu. Yang kayak begitu. Maka diaturlah oleh Allah. Supaya kita tidak ngambil yang enaknya doang. Tuh comot-comot tuh yang enak ini diambil, yang enak diambil. Pengennya yang ringannya aja. Itu tidak boleh dalam agama begitu. Tapi kalau beda materi enggak apa-apa. Beda materi silakan saja. Kayak contoh nih, orang bermadzhab Syafi'i di Mekah kagak bisa ngotot madzhab Syafi'i sekarang, kecuali di masa pandemi begini. Tawaf susah. Kami pribadi kalau umroh sama teman-teman mesti manasik kami ajarin cara wudu madzhab Malik. Selama di Mekah, Anda repot sama bini. Jangan sampai hilang. Mana bini aku? Hilang di Mekah, kan repot jadinya. Begitu. Biar dipegangin, enggak batal. Ini bagaimana? Wudunya selama di Mekah begitu. Supaya ada kiai yang bertanggung jawab. Begitu. Gitu. Inilah yang kemudian pentingnya kita bermadzhab.
biar kita luas enak, tidak saling menyalahkan. Kalau kita ini demen dibikin ribut, padahal yang diribut itu barang-barang sunat doa. Kalau mau jujur, bukan barang wajib. Ya, ini emang dari dulu kita ini demen diadu-adu. Maka kita ngaji ini tidak kesat. Kita ngaji hukum Islam, semua madhab kita bedah. Jadi tidak usah takut. Walaupun ini fikih madhab Syafi'i, bila ada yang ditanya, suatu saat kita bisa bedah semuanya. Insya Allah, semoga panjang umur serta walafiat. Kurang lebih demikian Allah. Boleh. Sah ya. Jadi itu apa? Jadi begini, karena kan berbicaranya napasnya dia. Ketika dia berhentinya ghairil maghdubi alaihim. Kenapa? Karena ini belum selesai, bahasanya masih koma. Cuma napas dia habis. Islam itu tidak kaku. Tidak. Ulang lagi. Ini ilmunya namanya ilmu tajwid. Dan pada bagian disebut disiplin ilmu tersendiri, namanya al-waqfu wal ibtida. Cara berhenti dan cara mengulang bacaan. Itu diatur. Nama kitabnya salah satunya Manarul Huda. Itu satu ilmu berbicara membahas khusus cara berhenti, cara memulai baca Quran. Itu begitu. Contoh begini. Nanti ada disebut waqaf mu'anaqah. Gitu. Contoh Quran nih, yang di Al-Baqarah ayat kedua aja. Dzalikal kitabul la raib. Boleh berhenti di situ. Boleh. Kalau berhenti di situ, udah berhenti aja. Yang kedua lanjutin. Fihi hudal lil muttaqin. Begitu. Jangan roibafi, jangan. Roib. Kalau berhenti di fi, boleh. Dzalikal kitabul la raiba fi. Berhenti di situ. Kalau berhenti itu jangan diulang lagi. Lanjutin. Hudan lil muttaqin. Pengertiannya bakal ini begini. Kalau begini, itu begitu. Namanya cara berhenti. Diatur. Kalau Anda berhenti begini, pemahaman tafsirannya kayak begini. Kalau Anda berhenti begini, pemahaman tafsirannya begini. Contoh yang tadi, dzalikal kitabul la raib. Ini Al-Qur'an. La raib, tidak ada keraguan apa yang ada di dalam. Enggak ada ragu. Semuanya benar dari Allah, dari A sampai Z. Itu begitu. Apa kandungannya? Fihi hudan lil muttaqin. Kalau di raib berhentinya. Kandungan ini kita adalah hidayah bagi orang yang pengen bertakwa. Hidayahnya di sini. Kalau mau takwa, hidayahnya ada di sini. Pengen benar, adanya di Quran. Jangan keluar dari sini kalau pengen benar. Itu satu. Kalau kita cara bacanya begini, dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan barang dikit pun kandungan yang ada di dalamnya. Timbul pertanyaan, untuk apa ini Al-Quran diturunkan? Hudan. Itu begitu. Maka itu mau berbicara namanya al-waqfu wal ibtida. Enggak apa-apa yang kayak gitu. Itu berbicara berhenti. Apalagi yang napasnya enggak panjang. Begitu. Kalau napasnya enggak panjang, kalau yang napasnya panjang, satu ayat yang ketujuh habisin semua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi kayak saya ini yang napasnya enggak panjang berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Udah ngos-ngosan, ya udah ghairil maghdubi. Begitu. Itu begitu caranya. Nanti di depan ini bakal diterangin semuanya. Kan kita masih pembukaan ya. Nanti bakal ada itu. Sama enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Boleh. Ada kitabnya. Begitu diatur cara berhenti, cara memulai baca. Makanya Quran itu ada la gitu. Jangan berhenti. Ada qaf lam, berhenti lebih bagus. Ada shad lam, sholat namanya.
Enggak berhenti lebih bagus. Berhenti kurang bagus. Ada sakta dan seterusnya. Ini bagiannya pada ilmu tajwid. Kurang lebih demikian. Allah. Baik. Waalaikumsalam. Iya baik. Itu apa kita penasihat yang kita lakukan untuk masuk kota, gimana caranya supaya kita tuh gampang ilmu gitu. Baik. Jadi Imam Syafi'i pernah ngadu sama gurunya, namanya Imam Waqi'. Kalau kita ziarah ke Mesir ke Imam Syafi'i, kita kira-kira berapa ya? 400 meteran ketemu gurunya dulu, makam Imam Waqi'. Baru kemudian makam Imam Syafi'i. Kalau kita menuju makam Syafi'i ke makam gurunya dulu, kelewatan. Nah, Imam Syafi'i pernah bilang begini dalam sebuah syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna la ilma nurun wa nurullahi la yuhdal ya'si. Saya pernah ngadu sama saya punya guru namanya Waqi' tentang buruk hafalan saya. Guru, kok hafalan saya ini kacau, kurang nempel ngaji. Apa jawab gurunya? Tinggalin maksiat. Sebab ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu enggak diberikan kepada orang yang maksiat. Ini kenapa kacaunya nih? Ini ada cerita menarik ini pada paparannya. Satu hari ada perempuan naik kuda. Dia kepleset. Imam Syafi'i itu ngelihat kakinya perempuan, betisnya. Enggak sengaja, jatuh. Gara-gara lihat sedikit gitu tuh, hilang apalah. Kalau kita sengaja pagi-pagi ke danau, ada nggak begitu tuh? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ngaji juga. Lu ngaji juga. Itu yang bikin kagak nempel abangku. Itu yang bikin kagak nempel. Tuh yang kayak begitu. Bikin kagak nempel. Itu Imam Syafi'i bilang penyebabnya hilang tuh kacau hafalan. Ada perempuan pas kita naik motor jatuh, kepleset. Jadi betisnya nggak sengaja. Itu jadi begitu. Kacau. Apalagi kalau sengaja. Gitu. Ini jadi repot. Tapi ala kulli hal, ya paling tidak setiap ngaji 1%, 2%, kan 100 kali ngaji kan 100% ya kan. Begitu aja kita ngaji. Pelan-pelan. Tapi kalau kita memang betul pengen kuat hafalannya atau mengajarkan anak, nih saya ajarin doanya. Jangan tinggal ini habis sholat minimal sekali. Kalau bisa 3 kali. Mau ditulis monggo. Ini saya ajarin. Ini yang saya baca dari datuk kami terus. Ini amalannya begini. Tulis aja kalau mau. Latihan aja biar cepet ya. Nanti diarabin sendiri. Yang bisa Arab ya Arab. Allahumma, udah. Allahumma, udah belum? Allahumma nawwir qalbi. Allahumma, udah. Nawwir double W. Nawwir qalbi. Udah. Udah belum? Binuri hidayatika. Udah. Kama nawwartal ardo. Udah. Binuri syamsika abadan abada. Habis sholat 3 kali. Abadan abada. Itu maknanya begini, tapi nggak perlu tahu arti, tahu tujuannya, biar cepat nyangkut ngaji. Begitu tuh tujuannya. Tapi kalau pengen tahu artinya kurang lebih begini, ya Allah, sinarilah kalbu saya dengan cahaya hidayahmu,
sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari semuanya kelihatan, maka saya juga yang tadinya tidak tahu biar jadi tahu. Wis kita nggak tahu artinya, yang penting tahu tujuannya. Kayak bodrek aja, yang penting obat sakit apa ini paracetamol, nggak tahu nggak apa-apa, minum aja, kalau demam sembuh dah, kira-kira begitu. Ini namanya doa biar kita mudah untuk menghafal. Kalau mintanya itu biar cepat nyangkut kayak begitu. Begitu Allah menawir qalbi. Baca aja 3 kali sholat sambil jalan bisa. Allah alam, kurang lebih demikian. Sudah ya, cukup ya. Baik. Kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita ilmu manfaat. Umur kita barakah, usaha-usaha kita barakah, kesehatan kita barakah, rezeki kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, lingkungan kita barakah. Masjid Al-I'tisam makin syiar, makin berkah semua jamaahnya. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala khairil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.